Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kami limpahkan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita masih terus terbolak-balik di atas kenikmatan yang Allah berikan. Maka sudah selayaknya nikmat-nikmat ini terus kita syukuri. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kelak kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu sudah selayaknya kita gunakan untuk taat kepada Allah. Di antara nikmat tersebut yaitu nikmat waktu dan umur, waktu dan umur yang Allah berikan. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari mensyukur nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Allah Jalla fi'ala firman, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka segera berpindah kepada urusan yang lain. Jangan sampai waktu luang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan pembahasan kita, saya ingin memberikan iklan sedikit bahwa selain kajian Selasa subuh ini, sebenarnya kajian Selasa subuh ini tidak khusus untuk laki-laki. Misalnya ada keluarga antum mau ikut, silakan, apa itu. Kebetulan tempat wanita sudah semakin dekat, ya, insyaallah lebih jelas terdengar. Ya, boleh anak istri antum ikut kajian subuh ini, ya, siapa tahu mendapatkan faedah yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian kita juga punya kajian khusus untuk perempuan, ya, ibu-ibu, adik-adik kita, kakak kita, ya, silakan diberitahu untuk mengikuti. Itu kajiannya 2 minggu sekali. Ya, biasanya rutinnya dilakukan di rumah akhun al-fadil, Abang Muhlis, atau mungkin yang kenal sama Helmut, ya, Helmut atau Cimaan bin Saif, itu rumahnya beliau, tempat kita mengadakan kajian. Silakan diberikan berita kepada anak istri. Biasanya 2 minggu sekali. Dan insya Allah minggu ini kita lakukan pada hari Jumat ya, Pak Walis? Kamis, bukan Jumat. Ya, bukannya Kamis ada kajian Al-Azhar. Kemarin Kamis atau Jumat? Iya, Kamis atau Jumat? Jumat sih, di sana Kamis. Oh, hari Kamis. Ya, hari Kamis itu bisa diarahkan anak istrinya atau adiknya, keluarganya untuk ikut. Ya, jadi tidak hanya kita saja yang menimba ilmu, tapi anak istri kita juga menimba ilmu, sama-sama menimba ilmu. Ya, dan kebetulan tema-tema yang kami bawakan itu berkaitan dengan rumah tangga,
bagaimana nasihat-nasihat yang perlu untuk wanita, untuk istri, untuk perempuan, dan insya Allah sangat bermanfaat. Ya, dan biasanya ibu-ibu responnya lebih semangat nanya masalah ini, masalah ini. Alhamdulillah banyak yang dapat faedah. Jadi bisa diarahkan. Tidak ada arisan, tidak ada biaya, tidak ada. Silakan datang saja. Tidak ada arisan, tidak ada juga kegiatan-kegiatan murni kegiatan kajian. Jadi siapa saja boleh ikut. Ya. Tiap hari Kamis 2 minggu sekali di rumahnya tulis. Biasanya pada asar. Ya, silakan dikabari. Kita masuk kepada pembahasan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Rawal khamsah illa an-Nasa'i. Ya, hadisnya di sini dikatakan dhaif, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min tariq Bakar bin Abdul Aziz an abihi wa Abi Bakrah wa isnaduhu dhaif lianna Bakar dhaif ya wa abahu majhulul hal ya. Namun ada riwayat lain yang mirip dengan hadis ini ya. Dalam riwayat yang sama namun ya dari jalur yang berbeda dengan lafaz yang cukup berbeda ya. An-Nabi Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu kana idza ja'ahu amrun yasurruhu aw bushira bihi kharra sajidan syukran lillah. Nah, kalau riwayat yang ini banyak yang meriwayatkan yang saya sebutkan tadi bahwa dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Nabi SAW itu apabila datang suatu kabar yang membuat beliau gembira atau sesuatu yang menggembirakan kharra sajidan syukran lillah ya, maka beliau langsung sujud syukur kepada Allah, bersyukur untuk melakukan sujud syukur. Kalau riwayat yang ini banyak yang meriwayatkan ya, di kitab-kitab juga sering saya temukan. Kemudian Wan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Auf semoga Allah meridai beliau, qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud thumma rafa'a ra'sahu. Dahulu Nabi sallallahu ya melakukan sujud dan beliau melamakan sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya wa qala. Lalu beliau berkata, inna Jibril atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukran. Ya, telah datang Jibril kepadaku dan beliau memberikan kabar gembira kepadaku. Lalu aku sujud ya bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, ini sama juga ya riwayatnya dhaif ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Hakim wa qad ikhtalafa fi isnadi hadzal hadits kama fi al-ilal. Ya, hadis ini juga dilemahkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang berikutnya wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'Aliyan ila al-Yaman. Ya, dari Al-Bara' bin Azib bahwa Nabi sallallahu pernah mengutus Ali ke Yaman. Fadzakar al-hadits, lalu beliau menyebutkan hadisnya, qala fakataba 'Ali. Lalu Ali bin Abi Thalib menulis surat untuk Nabi ya, beliau mengabarkan bi islamihim bahwa banyak penduduk Yaman ketika itu telah masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu al-kitaba, ketika Nabi sallallahu membaca ya, surat tadi atau mungkin dibacakan surat tadi ya, kharra sajidan syukran lillah, maka Nabi sallallahu langsung sujud syukur kepada Allah ya. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud syukur. Apa yang akan kita bahas hari ini? Al-masail wal ahkam mustafadatun min al-hadits. Ya, permasalahan hukum yang dapat dipetik dari hadis-hadis di atas. Hukmu sujud syukur. Hukum sujud syukur. Dhahaba ila mashru'iyyati sujud syukur asy-Syafi'i.
wa Ahmad wa ashabihima wa Ishaq wa Abu Thawr wa Ibnu Munzir wa ghairihim. Ya. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa sujud syukur disyariatkan, antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan murid-murid dari keduanya, wa Ishaq di sini Ishaq bin Rawahi, kemudian Abu Thawr wa Ibnu Munzir, ya, dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang mengatakan disyariatkan, berarti hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Wa dzalika 'inda tajaddudin ni'am. Kapan dilakukan? Yaitu ketika mendapat nikmat yang baru, ya, nikmat yang baru saja diterima. Walaupun seluruh hidup kita ini dipenuhi nikmat, ya, tapi sujud syukur itu dilakukan ketika mendapatkan nikmat yang menurut kita itu jarang kita temui. Ya, kalau makan tiap hari ya nikmat sudah. Jadi bukan tiap makan sujud, bukan gitu maksudnya. Inda tajaddudin ni'am, ketika seorang itu mendapat nikmat yang baru, misalnya anaknya diterima di pondok Al-Irsyad Tenganan, ingin anaknya masuk pondok yang bagus, anaknya diterima di sujud syukur. Atau anaknya lulus Madinah misalnya, sujud syukur. Atau misalnya istrinya hamil atau melahirkan dengan selamat, sujud syukur. Atau tiba-tiba dapat hadiah, dikasih uang misalnya untuk umroh, atau dikasih aja uang oleh atasan dan sebagainya, dan dia betul-betul uang tersebut, maka dilakukan sujud syukur. Ini maksudnya tajaddud ni'am. Karena kalau kita bilang ketika mendapatkan nikmat, hidup kita penuh dengan kenikmatan, ya, berarti tiap makan sujud, tiap makan. Nah, ini bukan itu maksudnya, ya. Makanya sebagian ulama memakruhkan sujud, sebagian ulama memakruhkan sujudnya dibahas, ya. Wastadallu ala dzalika bi ahadits bab. Ya, para ulama tadi berdalil dengan hadis-hadis tadi. Ya, hadis-hadis tadi. Kemudian wabi hadis Ka'ab bin Malik. Nah, ada juga hadis Ka'ab bin Malik, mungkin ada yang tahu kisahnya, yaitu ketika Nabi dan para sahabat berperang. Nah, ada beberapa sahabat itu yang tidak ikut perang, termasuk Ka'ab bin Malik. Ya. Nah, ketika pulang dari peperangan, ketahuan Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang, maka para sahabat waktu itu menghajar beliau. Hajar maksudnya tidak diajak bicara, diboikot, bahasanya diboikot. Sampai datang ayat atau wahyu yang menjelaskan bahwa Ka'ab bin Malik telah diterima taubatnya. Maka kata Ka'ab bin Malik, wa kharratu sajidan, ya, wa araftu anna qad tiba alayya, ya, aku segera langsung sujud syukur ketika mengetahui bahwa taubatku telah diterima, ya. Itu kata Ka'ab bin Malik. Ini menjadi dalil dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta pengikut kedua mazhab bahwa hukum sujud syukur adalah sunnah. Ya, wa dhahaba an-Nakhai wa Malik wa Abu Hanifah ila karahiyah, ya, ila karahatihi. Adapun Imam An-Nakhai, Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan makruh, ya. Meskipun di sini Imam Malik diperinci, memang tidak disebutkan di sini. Imam Malik itu memperinci, kalau dilakukan sering ala dawam, ya makruh. Tapi dilakukan kadang-kadang, maka ya hukumnya sunnah, ya. Adapun Abu Hanifah makruh, ya. Kana fi ayyamihi al-futuh, apa dalilnya? Lianna Nabi SAW kana fi ayyamihi al-futuh wastasqa fasuqiya walam yanqal annahu sajada walau kana mustahabban lama tarakahu. Kata perawi hadis di sini, ya, bahwa Nabi SAW dahulu ketika melakukan penaklukan, ya, peperangan, mereka melakukan istisqa, yaitu minta hujan. Lalu Allah menurunkan hujan. Dan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW sujud syukur
Seandainya ada, pasti ada riwayatnya. Nah, ini menjadi dalil Abu Hanifah bahwa tidak disunahkan sujud syukur. Begitupun Imam Malik, ya, sujud syukur itu sunnahnya jangan didawamkan. Dia dapat nikmat sujud, dia dapat nikmat sujud. Ada yang mengkabari, misalnya, begini, mancing dapat ikan besar, sujud syukur. Dapat apa saja sujud, tidak gitu kata Imam Malik. Ya. Kadang-kadang indah terjadi nikmat. Kalau mendapatkan nikmat yang kadang-kadang, ya, yang jarang didapatkan, maka dia sujud. Ya, tidak setiap dapat nikmat sujud. Adapun Abu Hanifah secara asal makruh. Adapun Imam Syafi'i, ya, ilmu al-mukhtiar, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Adapun Imam Ahmad sunnah, hanya sunnah saja. Ya, ini kata muallif, waqala Abu Abdullah ghafarallahu lahu, ya, al-aqrab huwa masyru'iyyatu wa istihbabu sujud syukri. Ya, yang paling dekat dengan kebenaran kata penulis di sini yaitu disyariatkan, ya, wa istihbab, ya, dianjurkan, disunnahkan sujud syukur. Li'adillatil mutaqaddimah, sebagaimana dalil yang disebutkan. Ya, walau tarakahu fi ba'dil ahyan, ya, kalau dia tinggalkan kadang-kadang, misalnya tadi saya bilang, wa fa'alahu fi ba'diha, dia lakukan kadang-kadang, ya, kana aqrab ila fi'il Nabi, maka ini lebih dekat dengan tindakan Nabi. Ya, ini yang paling dekat. Di sini kita lihat pendapat Imam Malik yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya, artinya sujud syukur itu jangan terus-terus. Hal-hal yang antum rasa, subhanallah, apa namanya, antum betul-betul gembira, ya, anak antum bisa sembuh dari sakit yang lama tiba-tiba sembuh. Ya, anak antum tadi tiba-tiba juara 1, ya, diterima di pondok pesantren yang bagus, dapat beasiswa misalnya, atau diterima di Madinah misalnya, atau istri antum melahirkan, atau hal-hal yang jarang antum dapatkan, maka itu lakukan sujud. Ini aqrab lis-shawab, ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya, tidak setiap nikmat antum melakukan sujud syukur, sebagaimana Nabi SAW terkadang meninggalkan sujud syukur. Ya, at-tanbih, peringatan, kata muallif di sini, ahkamu sajdati syukri mithla ahkami sujudi tilawah. Ya, hukum-hukum sujud syukur itu seperti hukumnya sujud tilawah inda ahli ilmi al-qa'ilina biha, sebagaimana pendapat disebutkan oleh para ahli ilmi. Ya, namun di sini harus saya jelaskan juga bahwa di dalam mazhab Syafi'i sujud tilawah itu harus orang dalam keadaan suci. Ya. Orang, nah ini tidak heran sebenarnya, karena dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, mashul mushaf itu harus dalam keadaan suci. Seorang boleh memegang mushaf, baca Al-Quran, harus dalam keadaan suci. Ya, ini pendapat jumhur, ya, dalam mazhab Syafi'i. Sehingga tidak heran dalam mazhab Syafi'i sujud tilawah sendiri dilakukan dalam keadaan suci. Ya, karena sujud tilawah dilakukan ketika seorang membaca Al-Quran. Ya, dalil Nabi SAW, seorang sahabat mengatakan tentang Nabi SAW, ya, qara'a alaina Rasulullah SAW suratan fiha sajada fasajada wa nasjudu ma'ahu. Kata seorang sahabat, dahulu Nabi SAW membaca surat untuk kami yang di mana surat tersebut ada ayat sajadah, lalu beliau sujud dan kami sujud. Ya, jadi sujud tilawah itu dalam mazhab Syafi'i harus dalam keadaan suci. Ya, sehingga membaca Al-Quran dan melakukan sujud tilawah dalam keadaan suci, taharah. Ya, adapun ulama lainnya mengatakan tidak perlu. Ya, sehingga apabila kita mengatakan hukum sujud tilawah sama seperti sujud syukur sama seperti sujud tilawah, berarti dalam mazhab Syafi'i sujud syukur pun harus dalam keadaan suci.
Contoh, antum tiba-tiba dapat nikmat. Ya. Antum dalam keadaan tidak suci. Dalam mazhab Syafi'i antum nggak boleh sujud, harus wudu dulu. Ya. Wudu dulu. Kalau kita ambil pendapat seperti ini, ya, karena hukum sujud tilawah sama seperti hukum sujud syukur. Ya, harus wudu dulu. Meskipun pendapat jumhur yang benar, ya, dari mana pendapat Syafi'i bahwa sujud tilawah itu harus dalam keadaan suci? Ya, kata mereka, sujud tilawah itu sama seperti sholat, sama seperti sholat. Nah, hanya sebagian pendapat diawali dengan takbir, baru sujud. Ya, sujud pun bacaannya sama seperti bacaan sholat. Ya, meskipun pendapat yang rajih, sujud syukur dan sujud tilawah itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Sujud tilawah, orang yang berpendapat boleh memegang Quran itu atau membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Bagaimana caranya? Pegang HP. Dia baca Al-Quran lewat HP. Tiba-tiba lewat ayat sajadah, ya, menurut pendapat yang rajih, dia boleh melakukan sujud tilawah meskipun dia dalam keadaan tidak suci. Dia boleh langsung sujud tilawah. Ya, begitupun sujud syukur. Seorang tiba-tiba dapat agak ini juga, dapat gembira mau sujud, belum bikin wudhu dulu, kelamaan. Ya, biasanya itu refleks sujud itu, maka tidak perlu lagi wudhu. Ya, khususnya sujud syukur, dapat gembira langsung sujud syukur, tidak perlu lagi pergi wudhu dulu baru sujud, kelamaan. Ya, nah, ini pendapat yang rajih. Sujud tilawah, sujud syukur tidak perlu dalam keadaan suci. Jadi seorang ketika membaca Al-Quran dengan HP-nya, ini kan tidak memegang mushaf. Dia pegang HP, dia baca. Tiba-tiba lewat ayat saja langsung sujud, boleh. Ya. Bagaimana caranya? Langsung. Kalau dalam keadaan duduk langsung sujud, kalau dalam keadaan berdiri langsung sujud. Ya, langsung dia sujud. Apa bacaannya? Bacaan sama seperti sujud pada umumnya. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Boleh ditambah bihamdi, meskipun sebagian ulama melemahkan riwayat bihamdi. Ya. Sebagian guru-guru kami melemahkan riwayat bihamdi. Sebagian menguatkan. Alam ruwasi boleh ditambah, bihamdi boleh ditinggalkan. Ya. Ada juga bacaan surat yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli misalnya. Atau ada juga sujud tilawah yang khusus. Subhana rabbiyal a'la. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nah, ini biasanya khusus untuk sujud tilawah. Meskipun pada asalnya sujud tilawah bacaannya sama seperti sujud pada umumnya. Walau untuk lebih hafal, sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Gitu saja. Selesai. Langsung bangun. Ya. Agak lama sedikit, tidak apa-apa. Mau langsung bangun juga, tidak ada masalah. Ba'd masail al-mulhaqati. Ya, sebagian permasalahan yang berhubungan dengan masalah sujud syukur. Hal yasjudu lisyukri fi shalah? Apakah seseorang itu disunahkan atau disyariatkan melakukan sujud syukur ketika sholat? Ya, misalnya lagi sholat, ya, tiba-tiba anak kamu datang, Abi, misalnya, Mama sudah datang, Mama hilang, misalnya hilang Mama tiba-tiba datang, ya, atau anak antum hilang tiba-tiba datang. Nah, apakah antum boleh disunahkan langsung sujud dalam keadaan sholat? Nah, ini masalah. Atau bagaimana? Ya, qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, wala yasjudu lisyukri wa huwa fi shalah. Nah, ini benar, ya. Tidak disyariatkan sujud syukur bila seorang itu dalam keadaan sholat. Lianna sabab sajadati laysa minha, karena ya, sebab sujud tadi tidak ada dalam sholat tadi. Fa in fa'ala batalat sholatuhu, kalau dia paksa melakukan batal sholatnya. Illa an yakuna nasiyan, kecuali dia tidak sengaja. Dia tahu hukumnya sujud syukur tidak boleh dalam sholat, tapi karena saking senangnya tiba-tiba refleks, tiba-tiba ingat, aduh, tidak boleh ada sholat, bangun lagi sholat, ini tidak batal. Tapi kalau dia sengaja,
dia tahu hukumnya, dia paksa sujud, batal salat. Ini maksudnya. Illa an yakuna nasiyan au jahilan bi tahrimi dzalik, atau enggak tahu hukumnya. Ada orang enggak tahu, dia sujud, nah, ini batal salatnya. Fala yubtiluha li'annahu amalun ghairu katsir. Maka sujud tadi tidak membatalkan, ya. Alasannya apa? Karena sujud maksud dalam bukan gerakan yang banyak. Seperti kita pernah bahas tuh, ya, para ulama mengatakan gerakan yang membatalkan itu gerakan yang apabila seorang itu lihat, orang ini nggak sholat. Yarji ilal urf, karena tidak ada batasan gerakan yang membatalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i dibatasi 3 gerakan. Lebih dari 3 gerakan batal sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i. Seperti saya katakan, orang jalan sutrohnya, tiba-tiba kita biasa sholat ada sutroh. Tiba-tiba orang ambil kursi ya misalnya, antum lagi sholat, kursi ya. Antum maju dan duduk sana kursi. Dalam mazhab Syafi'i batal sholat. Ya. Bagaimana cara supaya tidak batal dalam mazhab Syafi'i? Siapa bisa? Bagaimana bismillah? Bagus. Boleh. 2 langkah, 1 langkah berhenti. Jalan agak aneh. Tapi itu pendapat, ya. Aduh, apa kira? Ya, agak aneh sebenarnya. Tapi ya itu pendapat. Jadi dia boleh melangkah banyak, walaupun ya caranya 2 langkah berhenti. 2 langkah, 1 langkah berhenti. Terus. Nah itu udah batal gitu. Tapi kalau 3 langkah batal. Ya. Padahal sama-sama banyak. Lebih banyak malah. Tapi itulah pendapat mazhab. Ya. Itulah pendapat mazhab. Sebagian orang mengatakan ya tidak ada batasan. Yarji ilal urf. Bagaimana maksudnya urf itu? Kalau orang melihat orang itu gerakannya, orang tidak sholat. Nah itu berarti itu gerakan yang membatalkan sholat. Enggak ada orang sholat. Misalnya ada di Banyapa itu ada, namanya Abah Ahmad, ya. Teman-teman kita, ya, orangnya agak keterbelakang mental atau gimana ya. Intinya dibilang gila juga tidak gila. IQ-nya rendah sekali mungkin bisa bilang gitu ya, rendah. Jadi kayak anak kecil, padahal sudah tua, umurnya mungkin 40 lebih. Ya kalau sholat itu biasanya di masjid at-taqwa, itu makan lihat. Nah, itu dia. Nah yang seperti itu, ya, itu membatalkan sholat. Karena orang kalau lihat dia main dan sholat, nah itu membatalkan sholat. Ya. Yang kemudian berikutnya, hal yusra'u sujudu mujarradan bila sebab. Apakah disyariatkan sujud syukur tanpa ada sebab? Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu' al-Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau mengatakan, ya, fa inna sujuda la yakunu illa 'ala al-wajhi al-masyru'. Sujud itu tidak dilakukan kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan. Wa sujudu fi shalah. Ya. Seperti sujud di dalam salat yang merupakan rukun, ya, rukun salat. Kemudian sujud syahwi, ya, sujud syahwi. Kemudian sujud tilawah. Kemudian sujud syukri ala ahadi qauli ulama. Sebagaimana ya pendapat sebagian ulama tentang sujud syukur. Wa amma sujud uqaibas shalah. Ya ini. Adapun sujud ketika selesai dari salat, ya, bila sebab, tanpa ada sebab, ya, qad karihul ulama, maka sebagian ulama membenci hal tersebut. Ya, bahkan sebagian mengatakan bid'ah. Ya. Sebagian ulama memakruhkan hal tersebut. Ya, wakadzalika ma yaf'aluhu ba'd masyayikh min sajdatain ba'da al-witr. Lam yaf'alhu ahad min salaf wa la istahabbahu ahad min al-a'immah. Wa amma sajdatan fala asla lahuma wala lisujud mujarrad bila sabab.
qalu huwa bid'ah. Ya. Adapun sujud yang dilakukan setelah sholat ini saya tidak tahu kalau pernah temukan orang seperti ini atau tidak, tapi saya pernah temukan. Ya, dulu saya masih belajar di Ampel, itu banyak teman-teman selesai salam sujud, atau kadang-kadang selesai zikir, habis zikir dia sujud. Dia sujud 2 kali, ada yang 1 kali. Ini kata para ulama tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Nah ini perlu kita tegaskan juga bahwa ibadah itu tauqifiyah. Ya, ibadah itu harus mengikuti dalil. Maka sepanjang tindakan-tindakan tersebut dianggap ibadah, maka harus ditanya dalil. Ya. Jadi ini sedikit dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Fadhal. Kalau tidak ada, saya ingin tanya. Fadhal. Ketika sujud syukur dan sujud tilawah, aku boleh doa? Boleh. Ya, boleh. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru du'a. Kata Nabi SAW, keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Dapat sujud syukur doa. Antum sudah baca satu doa, antum minta dapat dan dosa. Sujud tilawah pun demikian, sujud sholat pun demikian. Ada masalah. Ada yang lain? Saya tambahkan sedikit. Ada sujud yang dilakukan, yang boleh dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Contohnya sujud apa? Boleh dilakukan ketika sholat ataupun di luar sholat. Sujud apa? Sujud tilawah. Ada sujud yang hanya dilakukan di dalam sholat. Contohnya sujud apa? Rukun di dalam sholat. Sujud di dalam sholat yang merupakan rukun. Itu hanya boleh di dalam sholat. Ada sujud yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Sujud apa? Sujud syukur. Tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Yang bersama. Ada sujud yang dilakukan ketika sholat dan di luar sholat, yaitu sujud tilawah. Ada sujud yang dilakukan hanya di dalam sholat, yaitu sujud yang merupakan rukun tadi. Ada sujud yang hanya dilakukan di luar sholat, sujud syukur. Ada sujud yang diperselisihkan, sujud syahwi. Ya. Kenapa saya bilang diperselisihkan? Karena dalam mazhab Syafi'i, sujud syahwi itu hanya dilakukan sebelum salam. Artinya apa? Dia lakukan di dalam sholat. Sebagian ulama mengatakan sujud syahwi mazhab Hambali apabila dia berkaitan dengan kelebihan, dia melakukan sujud kapan? Setelah salam. Berarti di luar sholat. Makanya saya bilang diperselisihkan. Tergantung. Kalau antum berpendapat dengan mazhab Hambali, berarti dia boleh dilakukan dalam sholat, boleh dilakukan di luar sholat. Dalam artian setelah selesai sholat, yaitu setelah salam. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya, dia hanya dilakukan di dalam sholat karena dilakukan sebelum salam. Sebaliknya dalam mazhab Hanafi, sujud syahwi hanya dilakukan di luar sholat karena dia hanya dilakukan setelah salam. Makanya dia diperselisihkan. Ya, ada yang bertanya lagi? Silakan. Di luar tema nggak apa-apa. Kalau tidak tahu, kita tanyakan kepada guru. Kalau semua sujud itu perlu takbir dulu. Apakah semua sujud perlu takbir? Terjadi khilaf para ulama. Terkait dengan sujud syukur, sujud tilawah, sebagian mengatakan tidak disunahkan takbir, langsung saja. Langsung saja. Bahkan ini pendapat yang dirajikan sebagian guru kami. Ya, sujud tilawah, sujud syukur tidak perlu takbir, langsung saja. Ya, meskipun sebagian ulama mazhab mengatakan disunahkan takbir. Ya, dua-duanya boleh. Ya, amr wasif, tidak masalah. Dua-duanya boleh untuk takbir, boleh tidak. Ya. Ada pertanyaan? Di pengertian sujud syukur ini adalah sujud yang kita lakukan saat kita menerima satu nikmat
kehidupan yang baru. Di sini kalau misalkan kita mau melihat mengatur kebalikannya, kalau misalkan kita menerima ujian kita, masya Allah, apakah tidak ada syariat yang kita melakukan sujud untuk minta kembali bahwa keadaan terbuka seorang muslim itu Barakallahu fiik. Ini belum saya jelaskan tadi ya. Jadi Ibnu Qudamah al-Maqdisi beliau mendefinisikan sujud syukur, ya, sujud syukri huwa sujud yuf'alu inda tajaddudin ni'mati wa intifa'in nikmati. Nah, ini saya belum sampaikan tadi bahwa menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat yang baru, au intifa'in nikmah, ya, atau diangkatnya musibah. Saya lupa sampaikan tadi. Ya, jadi betul untuk sampaikan. Intifa'in nikmah itu ketika seorang diangkat dari kesulitan atau musibah. Contohnya tadi, misalnya antum punya utang banyak di fulan. Tiba-tiba ada orang tahu antum ini kesulitan, punya utang ratusan juta kepada fulan, terlilit utang. Dia datang, dia bayarkan semua utang antum. Untuk senang karena hilang musibah. Ya, kesulitan antum diangkat untuk sujud syukur. Atau antum ya seperti kejadian keluarga saya sendiri. Jadi dokter ini salah apa namanya? Diagnosa. Dibilang kanker. Stadium 4. Ini keluarga saya sendiri. Stadium 4. Pergi sampai di Jawa, ternyata bukan kanker, cuman kelenjar yang gampang dikeluarkan. Itu antum tadi sudah rasa mau mati sudah. Stadium 4. Tiba-tiba ternyata bukan kanker. Nah itu hilang musibah antum tadi, ya, tekanan batin hilang. Itu langsung sujud. Atau mungkin apa ya? Antum terkena penyakit parah tiba-tiba disembuhkan. Banyak hal. Indifa'innya kemah, diangkatnya kesulitan, kesusahan, musibah. Nah, itu syukur juga dilakukan. Ya betul berarti. Jadi bukan cuma ketika dapat nikmat, tapi ketika juga diangkat musibah atau kesulitan. Nah, itu disyariatkan juga sujud syukur. Ya. Walaupun sejatinya diangkatnya musibah itu merupakan nikmat, betul tidak? Ya. Diangkatnya musibah itu nikmat. Antum ketika dibayar utang antum dari ratusan juta, nikmat tidak? Nikmat. Antum kalau masih ada utang, tiba-tiba dibayar semua, hilang, enak antum, langsung pergi pancing. Sebagian orang itu, ya yang banyak utang saya temukan, itu pergi pancing. Beneran, ya pergi pancing. Saya sampai tanya, bos besar, apa yang pancing? Saya tanya sama yang punya perang, banyak utang. Ternyata pancing ini hilangkan utang. Ternyata betul itu, ya. Jadi nggak apa-apa sekali-sekali mancing. Jangan sering-sering, ya. Nggak apa-apa sekali-sekali. Nanti insya Allah kita adakan kegiatan lagi di Kapulin, bantuan kita sudah janji itu. Kan udah dekat Ramadan, nanti kita bikin agenda lagi. Nggak apa-apa sekali-sekali kita mancing, ya. Yang penting jangan terus-terus. Kita bukan nelayan, kecuali kita nelayan. Baru tiap hari cari nafkah di laut. Ya. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Dari berbagai sujud ada dua khusus seperti saya sampaikan tadi. Sujud syukur tadi ada bacaan yang disunahkan. Ya, Subhana rabbiyal a'la, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini ada riwayatnya. Ya, sujud lawah, sujud syukur. Ini doa khusus. Kalau tidak hafal, maka pada asalnya semua sujud doanya sama pada asalnya. Walaupun ada sebagian sujud yang ada doa-doa khususnya. Tapi kalau tidak hafal, pada asalnya semua sujud doanya sama. Subhana rabbiyal a'la, selesai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh. Nah, itu boleh. Baca 3 kali, baca sekali, baca 5 kali, boleh. Ya. Ada lagi? Silakan. Ustaz, di saat kita sholat,
kita boleh tidak melakukan variasi doa. Rakaat pertama kita subhanarabbiyal a'la. Rakaat kedua kita pakai subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Boleh tidak? Tidak disunahkan seperti itu. Ya, tidak disunahkan. Kalau antum bacanya dari ruku itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka sujudnya pun harus doa seperti itu. Ini yang benar Allah. Ini yang saya ketahui. Ya, tidak boleh dicampur seperti itu. Kecuali variasi istiftah mungkin. Hari ini antum baca istiftah ini, sebentar duhur baca istiftah yang ini. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu misalnya. Terus nanti asyar untuk baca apa misalnya? Allahu akbar kabira wa katsira subhanallahi wa wasilah sampai di situ. Atau baca yang lain lagi. Nah itu boleh. Tapi kalau doa yang antum sampaikan tadi itu disunahkan. Kalau memang hukumnya baca yang tadi, maka sujudnya pun harusnya. Ya Allah, ini yang saya ketahui. Ya Allah. Namun ada juga doa-doa yang tadi boleh dirubah-rubah. Bahkan itu lebih akrab ila sunnah. Istiftah contohnya. Jadi jangan tiap sholat Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Dikeraskan lagi biar temannya sebelah dengan. Ada seperti itu. Ya, tiap sholat itu aja ganti-ganti nama. Itu yang lebih dekat kepada sunnah. Ya. Jadi kalau salah ada 9 bacaannya. 9 ya kalau salah macam-macam istiftah. Itu hafalkan. Ada sebagian yang panjang, ada yang pendek. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Ada yang pendek seperti itu saja. Ada yang panjang. Itu maaf silakan. Banyak di aplikasi, di buku-buku ada banyak di internet. Ada yang lain? Silakan. Kalau syukur itu harus menghadap kiblat. Semua sujud. Apakah sujud syukur harus menghadap kiblat? Ini juga terjadi khilaf terkait dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Apakah harus menghadap kiblat? Ya. Namun yang lebih afdal menghadap kiblat. Ya, wallahu alam tidak disyaratkan menghadap kiblat untuk sujud syukur dan sujud tilawah, kecuali sujud tilawah antum di dalam sholat, maka otomatis dia harus menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau di luar sholat, ya, terjadi khilaf. Ya. Namun yang lebih dekat kepada kebenaran, lebih afdal, seorang menghadap kiblat lalu dia sujud, yang lebih afdal, lebih utama. Aqrab ila shawab. Allah. Ya. Ada yang lain? Cara duduk. Seperti dari sholat 2 rakaat setahu saya jangan duduk jadi itu pada saat 2 rakaat sholat sunnah tidak diinginkan itu dari mana sholat wajib diberikan atau sangat. Masya Allah, pertanyaan bagus terkait dengan duduk. Ya, duduk itu ada beberapa macam. Ya, ada yang namanya iftirash. Yang ditujukan tadi iftirash. Ada yang namanya tawarruk. Tawarruk itu gimana? Coba contoh tawarruk. Coba kalian tawarruk. Nah, ini tawarruk. Jadi kakinya dilipat, pantatnya itu di lantai tanah. Ya, itu tawarruk. Kemudian ada yang namanya iq'a. Iq'a itu duduk begini. Ya. Iq'a. Banyak macam duduk. Ya. Bagaimana sunnahnya? Ini kita bahas madhab lagi. Dalam madhab Syafi'i, semua sholat, ya, semua duduk, ya, yang dilakukan sebelum salam, maka semua duduknya tawarruk. Ini kaidah dalam madhab Syafi'i. Semua duduk yang dilakukan sebelum salam, yang setelah itu langsung salam, misalnya tasyahud akhir, ya, nah itu semuanya duduknya tawarruk. Mau dia sholat 2 rakaat,
mau dia sholat 5 rakaat, mau sholat 4 rakaat, mau 1 rakaat. Kalau setelah itu langsung salam, maka duduknya tawarruk. Kayak dalam mazhab Syafi'i. Ya, duduknya tadi, tadi. Ya, dalam mazhab Hambali dan jumhur ulama, dan ini yang Allah alam ini lebih benar, mendekati kebenaran, ya, sebagaimana datangnya dalil-dalil bahwa ada perincian. Ada perincian. Kapan disunahkan duduk tawarruk? Duduk tawarruk itu disunahkan ketika tasyahud akhir inda sholat rubaiyah. Ya, ketika tasyahud akhir di dalam sholat 4 rakaat. Hanya ini saja tempat tawarruk. Selainnya iftirash. Ya. Contohnya sholat asar. Kapan tawarruk? Ketika tasyahud akhir mau salam. Kapan tawarruk? Sholat duhur ketika tasyahud akhir mau salam. Ya, sholat duhur, sholat asar. Ya, nah ini pokoknya sholat yang 4 rakaat dilakukan kapan? Ketika tasyahud akhir. Adapun sholat subuh rubai tidak, ya, 2 rakaat. Maka sunnahnya iftirash. Ya, yang tu bilang tadi sama dengan sholat sunnah. Intinya tawarruk itu tawarruk. Ulang lagi bang, biar tahu. Ya, nah ini duduk seperti ini. Tawarruk. Ya. Ini hanya dilakukan tasyahud akhir ketika sholat rubai, ketika sholat yang 4 rakaat pada tasyahud yang kedua. Hanya itu. Selain itu tidak ada lagi. Maghrib, apa? Termasuk maghrib. Ya, termasuk maghrib. Ya, tasyahud akhir. Maghrib juga. Ya. Salat maghrib, asar, duhur, isya ketika tasyahud akhir. Hanya itu. Selain itu semuanya tawarruk. Mau salat witir, salat duha, apapun. Ya, semuanya iftirash. Wallahu a'lam. Ini yang kami ketahui, yang lebih dekat pada kebenaran. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i seperti saya jelaskan tadi, semua salat, ya, semua duduk yang setelahnya salam, mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, setelahnya salam maka dia duduknya tawarruk, ya, bukan iftirash. Ya, bahkan ada kaidah yang sampaikan oleh guru kami, ya, hukum asal semua duduk ketika sholat itu iftirash asalnya. Ya, bahkan kalau seorang itu melakukan iftirash ketika sholat rubai pun itu ada riwayat. Meskipun yang lebih dekat adalah tawarruk untuk tasyahud akhirnya. Ya, kalaupun di iftirash semuanya itu ada riwayat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang lebih benar tadi sampaikan. Ya, tawarruk itu dilakukan untuk tasyahud akhir di dalam sholat 4 rakaat ataupun sholat maghrib. Hanya itu. Selain itu duduknya iftirash. Wallahu a'lam. Yang banyak. Bagaimana sholat yang ringkas kayak dengan asar? Ringkas. Maka dia tetap masuk dalam kaidah duduknya iftirash, bukan tawarruk. Ya, bukan tawarruk. Kecuali dia jamak tanpa dikosor. Kalau dia jamak tanpa kosor, maka kembali kaidah awal. Tasyahud awal dia iftirash, tasyahud akhir dia tawarruk. Kalau dia 2 rakaat, maka duduknya tetap iftirash. Ya. Dalam mazhab Syafi'i duduknya tawarruk. Jadi tidak usah terlalu kencang-kencang. Ya. Ada riwayatnya juga. Ya. Ini perkara-perkara yang tidak seharusnya umat itu terpecah belah hanya gara-gara seperti ini. Ya. Tapi kalau sampai melakukan debat karena tabarruk dan sebagainya, ini masih dibolehkan. Maaf. Walaupun sebenarnya yang tampil harus orang yang mumpuni. Jadi bukan temanya yang kita kritik, tapi orang yang tampil dan ya sebab debat tersebut. Sebabnya kan dari pas
makanya muncul debat. Semua asal tidak ada yang setuju adanya debat, ya. Kecuali segelintir orang. Allah. Ya. Kalau kita masuk, Masuk. Ya. imamnya sudah kita imam atau kita Masbuk. kalau masih kita ikut tawaruk atau Ya, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Ya, ikut imam. Tapi nanti ketika datang giliran antum tasyahud akhir, maka duduknya sesuai kaidah tawaruk. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah? Selesai? Menulis? Tanya. Hah? Oh, maksudnya apa? informasi? Apa? Ustaz nggak kasih informasi dekat Ramadan ini rencana mau meninggalkan waktu yang lama sehingga Oh iya. terjadi kekosongan. Oh, Ya, caranya Ustaz mudlik dan ya ini juga kita sampaikan ya terkait Ramadan. Biasanya teman-teman itu mau sholat tarawihnya di Masjid Pelita, seperti kita lakukan tahun lalu. Ya, nah ini perlu juga kita sampaikan bahwa sholatnya kita di Pelita itu bukan berarti tidak mau atau tidak mengakui keabsahan sholat bersama teman-teman di masjid-masjid yang lain, tidak. Hanya saja mungkin sebagaimana tarawih yang dilakukan, ya, yang kita ketahui sebagaimana dilakukan Nabi persahabat 11 rakaat, terus bacaan-bacaannya. Mungkin teman-teman mau tarawih seperti itu, maka dilakukanlah di Aidan Pelita tanpa meniadakan atau mengatakan ketidakabsahan sholat tarawih di masjid-masjid yang lain. Ya. Walaupun ada yang melakukan, silakan berusaha, masalah ya. Cuman sebagaimana tahun lalu kita lakukan di Hotel Pelita sholat tarawih. Nah, hanya yang jadi masalah, Ustaz Ediman ini umroh, ya Ustaz ya. Awal Ramadan nanti umroh kan? Insya Allah ya. Ustaz Ediman berarti kita kehilangan imam misalnya. Salah satu imam hilang. Anak juga kemungkinan tidak ada untuk 2 minggu pertama. Dia ingat, ya ada salah kewajiban sedikit yang harus ditunaikan. Nah, berarti kosong ini. Nah, makanya saya nanti minta teman-teman yang ada di sini, kalau bisa tetap kita sholat di sana walaupun Ustaz kita Ustaz Iman nggak ada atau anak juga nggak ada. Ya, nanti jangan sampai kita wah ini Ustaz Iman tidak ada, hanya pecah ada yang sholat di sana. Silakan kalau mau sholat nanti disediakan tempat. Ya. Untuk imamnya nanti mungkin ada apa Syakir, ada siapa? Ada Ustaz Umbu. Kalau Ustaz Umbu nanti ada di sana. Ramadan ada di sini, insya Allah Ustaz Umbu juga ada. Ada juga nanti adiknya beliau, Aziz. Ada juga siapa saya dengar Zaki juga mau pulang. Tolong disampaikan. Dan nanti dikumpul anak-anak itu kita bikin jadwalnya. Ini juga sekaligus tempat ya ajang untuk adik-adik kita itu belajar tampil. Karena nanti habis sholat itu ada kultum. Nanti mungkin Ustaz bisa ceramah sedikit. Bang Hilmi juga termasuk nanti salah satu imam yang akan kita pilih. Itu kultum juga disampaikan. Ya, Bismillah sudah. Ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Nanti kita atur. Insya Allah. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.